Jadi anak yang di bawah umur itu doanya bukan seperti doa yang sering kita baca Allahumma ghfirlaha warhamha, itu bukan. Itu doa untuk orang dewasa, Bu ya. Kalau doa untuk anak kecil itu kita mendoakan supaya anak kecil ini menjadi tabungan untuk orang tuanya, menjadi pemberi syafaat untuk orang tuanya, begitu. Sebab di zaman Nabi itu Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabat yang anaknya meninggal. Bayangkan, Bu, ini ujian yang sangat berat. Apalagi anak yang sudah 8 tahun lucu-lucunya, begitu. Di zaman Nabi itu diceritakan sahabat Nabi itu memiliki anak yang usia 8 tahun begitu, Bu. Setiap hari diajak ke masjid seperti Pak Imam ini, ya. Anaknya ini rajin ke masjid, rajin sholat, tiba-tiba meninggal. Terpukul ini hati orang tua, sangat sedih. Ya Allah, kok anak saya kok sampai meninggal, masih lucu-lucunya ini. Dihibur oleh Nabi Muhammad, wahai sahabatku, kamu pilih mana? Kamu pilih umurmu panjang sama anakmu, atau kamu pilih nanti ketika kamu mau masuk surga, pas mau buka pintu surga, ada seseorang yang membuka pintu surga, yaitu anakmu. Masya Allah. Jadi anak kita ini nanti akan membukakan pintu surga untuk kita, Bapak Ibu sekalian. Sebab anak kita masih suci, belum balik. Maka ini tabungan yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Muhammad pernah bermimpi, ya. Dan mimpi Nabi Muhammad ini bukan mimpi sembarangan, ini wahyu dari Allah. Nabi Muhammad melihat itu di surga itu, ternyata anak-anak kecil yang sudah meninggal itu, mereka berada di taman surga yang indah bersama dengan Nabiullah Ibrahim. Jadi Nabiullah Ibrahim itu di surga temannya anak-anak kecil yang meninggal, yang belum balik. Maka subhanallah, ini adalah selain ujian ada hikmahnya. Hikmahnya ibu-ibu semua, ya, bapak ibu sekalian yang ditinggalkan anak-anak meninggal, harus ridho, harus ikhlas kepada Allah. Sebab takdirnya Allah itu sudah ditentukan, ya. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita semua ini sudah ditentukan kapan kita mati. Cuma tidak tahu kapan tanggalnya, masih rahasia, misteri. Dan kematian ini kalau kita perhatikan seperti pohon kelapa, jamaah sekalian. Pohon kelapa itu kalau kita perhatikan ada yang masih bunga gugur, ada yang masih kecil jatuh, ada yang kelapa muda diambil, ada yang tua tidak jatuh-jatuh. Seperti itulah umur kita ini, kehidupan kita. Ada yang masih kecil belum lahir, gugur, keguguran. Ada yang baru lahir diaborsi, dibuang. Bayangkan itu. Ada yang masih kecil sakit meninggal, ada yang masih remaja meninggal. Jadi tidak tentu orang meninggal. Jadi sakit bukan patokan orang mau meninggal. Ada orang tua yang sakitnya berpuluh-puluh tahun masih belum meninggal sampai sekarang. Maka dari itu hadirin sekalian, kita semua ini adalah calon-calon jenazah, kita semua ini calon-calon mayit. Perhatikanlah diri kita ini, ya, wajah kita, kulit kita, daging kita nanti kalau sudah dikubur akan dimakan apa, Bu? Akan dimakan cacing, akan dimakan ulat, gitu ya, tinggal tengkorak. Tapi hadirin sekalian, hanya orang-orang pilihan Allah yang mayatnya masih utuh. Pernah dengar itu, Bu? Mayatnya masih utuh. Maka dari itu hidup ini kita semua harus memiliki prestasi, harus memiliki nama yang baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sesungguhnya Allah itu menghidupkan namanya orang-orang yang mati dan menunjukkan itu peninggalan-peninggalan orang yang mati. Ternyata hadirin sekalian, kita hidup ini meninggalkan nama. Kalau peribahasa anak-anak kan gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, manusia meninggalkan nama. Masya Allah. Jadi nama kita akan selalu hidup, akan dikenang selalu. Maka jangan sampai kita meninggalkan nama yang tidak baik. Harus meninggalkan nama yang baik supaya dikenang anak cucu itu luar biasa. Itu ada anak bilang gini, Pak Ustadz, saya papa itu luar biasa Pak Ustadz, tiap hari itu ke masjid. Pokoknya tidak tahu hujan panas selalu ke masjid jalan kaki. Tiap hari sumbang kopi Pak Ustadz. Gitu, bapak saya ini. Jadi dia punya uang, dia belikan kopi, dia sumbangkan di masjid. Dia pokoknya dengan anak-anak itu baik sekali, suka bersatu di masjid. Nah, itulah itu orang-orang yang hidup terus namanya. Dan orang-orang seperti itu mayatnya utuh, jemaah sekalian. Mayatnya utuh. Itu banyak kejadian seperti itu. Karena apa?
dia ini hidupnya itu selalu menanam kebaikan, menjadi orang yang bermanfaat. Jangan seperti orang-orang yang ketika meninggal malah meninggalkan nama yang tidak baik. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tadi Ibu Wajah juga menyampaikan ayat suci Al-Qur'an ya. Allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi sesungguhnya Allah mengadakan kehidupan dan kematian ini hanya untuk menguji kita semua jemaah sekalian. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya, siapa yang paling baik prestasinya, siapa yang paling harum namanya. Maka dari itu mari sama-sama kita mengukir nama kita ini nama yang baik. Dan yang kedua, tidak usah takut ya. Selama masih ada nafas, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, untuk berubah. Maka banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar hadirin sekalian ya. Nabi Muhammad itu bersumpah satu hari itu istighfarnya 100 kali minimal jamaah sekalian. Jadi kalau ada waktu luang sambil istighfar, mau tidur istighfar, banyak-banyak istighfar sambil merenung. Insya Allah dengan istighfar kita itu siapa tahu Allah cabut nyawa kita, Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Begitu. Dan ada dua kelompok golongan ini nanti akan disambut oleh malaikat. Di surat Yasin disebutkan salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu orang-orang yang dipanggil oleh malaikat disambut, wahai orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, selamat datang, kalian masuk surga. Allah sedang menanti kalian, Allah senang, Allah senyum, kalian juga ikut senyum. Ini kelompok orang-orang yang masuk surga. Salamun. Ada kelompok yang kedua, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Malaikat bilang, wahai orang-orang yang jahat, wahai orang-orang yang masih banyak dosa, dosamu lebih banyak daripada pahalamu, dosamu lebih banyak daripada kebaikanmu. Jangan dulu masuk surga, jangan kumpul sama orang-orang salamun tadi. Kamu harus dihukum dulu di neraka. Maka hadirin sekalian, kalau di antara kita semua suatu saat masuk di kelompok wamtazul, itu masih bisa diselamatkan. Diselamatkan dengan apa tadi? Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar sambil merenungi setiap kesalahan. Ya Allah, saya waktu muda kok banyak dosa ya Allah. Dosa-dosa saya sangat banyak waktu muda ya Allah. Tolong diampuni semua dosa-dosa saya ini ya Allah. Begitu. Istighfar terus satu hari itu 100 kali minimal. Kemudian yang bisa menyelamatkan kita, keluarga kita, yaitu amal jariyah itu tadi. Jadi prestasi tadi, nama yang harum tadi harus kita laksanakan, yaitu dengan amal jariyah. Amal jariyah itu apa? Yang pertama apa itu ibu-ibu sekalian? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu nasihat-nasihat yang kita sampaikan kepada anak cucu, yang kita sampaikan kepada orang lain, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa Bu? Infak, sedekah jariyah. Jadi kalau kita semua ini mungkin tidak punya kelebihan, kita punya tenaga, kita infakkan tenaga kita infakkan pikiran kita untuk kepentingan maslahat umat. Itu menjadi sumber pahala yang terus mengalir. Baru yang ketiga, doanya anak cucu yang soleh, masya Allah. Jadi itu yang bisa menyelamatkan almarhumah. Maka dari itu mari sama-sama kita semua menjadi orang-orang yang terus memperbaiki diri. Kalau seandainya kita kelompok wamtazul, insya Allah akan diampuni semua dosa-dosa kita dengan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Dan yang terakhir sekali lagi untuk keluarga yang ditinggalkan anak yang masih kecil tadi ya, adik yang masih kecil ini, mudah-mudahan keluarga selalu ikhlas, selalu ridho ya, harus ridho. Sebab bukan cuma kita semua yang diuji dengan kematian anak kecil. Nabi Muhammad itu dalam sejarah juga pernah sedih Bu, pernah menangis. Anak-anaknya yang laki-laki itu meninggal semua. Ya, ada seorang anak masih kecil namanya Ibrahim. Nabi Muhammad punya anak kecil laki-laki namanya Ibrahim. Nabi Muhammad sedih, menangis. Nah, dalam agama Islam kita tidak boleh berlebihan dalam kesedihan, tidak boleh meronta-ronta sampai kita lupa kepada Allah. Jadi harus ikhlas, harus ridho kepada Allah. Jadi kita semua harus yakin pasti Allah sayang kepada anak kita, dan Allah Maha tahu semua yang terbaik untuk hidup kita. Begitu, harus ridho. Yang kedua, harus sabar. Harus sabar Bu ya.
Sabar ini luar biasa, ini senjata yang sangat luar biasa. Biasanya Ibu Hajah kalau baca qori yang sering dibaca itu loh Bu, apa? Alladzina asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi di surat Al-Baqarah itu Allah berfirman, sesungguhnya Allah menguji semua manusia. Semua manusia itu diuji, Pak. Bukan cuma orang baik, orang buruk pun diuji. Bukan cuma para nabi, nabi-nabi itu diuji, kita juga diuji. Semua ada ujian dalam hidup. Apa saja ujian dalam hidup itu? Ya, dijelaskan di situ. Wal khauf, ketakutan. Kita semua ini punya ketakutan, Bu ya. Takut suami kita diambil orang, takut rumah kita kebakaran, takut anak kita diculik. Ini ketakutan, ya. Kemudian apa? Kekurangan harta benda, diuji, ekonomi, itu sudah ujian. Apalagi walju, kekurangan makanan, ya. Baru apalagi? Diuji tentang anggota keluarga yang meninggal. Nah, ini masuk di kategori ini. Jadi ketika anggota keluarga kita meninggal, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang selalu sabar. Masya Allah. Jadi sabar ini pahalanya itu luar biasa, sangat besar. Harus sabar kepada Allah. Hadirin sekalian, di surat Al-Imran ayat 14 nanti boleh dibaca. Sesungguhnya dibuat indah itu perhiasan dunia, ya. Dibuat indah perhiasan dunia itu apa saja? Istri-istri, anak-anak, perhiasan, ya. Semua itu perhiasan dunia itu dibuat indah oleh Allah untuk kita semua. Maka kita harus ingat tadi ya, sebagai orang yang beriman, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah, semuanya yang memiliki Allah. Namanya Allah yang memiliki, Allah berhak mengambil, Allah berhak mengatur, Allah berhak merubah. Nah, kita orang yang beriman itu selalu yakin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua akan kembali kepada Allah. Jadi semuanya ini milik Allah. Tangan kita milik Allah, kepala kita milik Allah, tangan kita milik Allah, sampai nyawa kita milik Allah. Istri kita, anak kita, semuanya milik Allah. Maka Allah akan berhak mengambilnya. Ya, kemudian tadi kita harus sabar. Orang yang sabar ini orang yang disayang oleh Allah, dan selalu kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, bahwa kita semua ini pasti akan diberikan kemudahan. Sebab di surat Al-Insyirah itu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan, sesudah kesedihan, pasti akan diberikan kemudahan, pasti akan diberikan kebaikan-kebaikan. Jadi setiap, kalau itu seperti pepatah apa Bu? Habis gelap terbitlah terang. Jadi Allah itu seperti itu. Allah menguji kita ini bukannya Allah benci kepada kita, tapi Allah sayang kepada kita. Seperti kita itu loh jemaah sekalian, kalau kasih obat anak-anak kita kan obatnya kan pahit. Anak-anak kan menangis, tidak mau mama sakit, pahit, tidak mau. Padahal ini untuk kebaikan anak kita gitu. Atau mungkin kalau ibu-ibu pernah jemur kasur, jemur bantal, itu dijemur di mana Bu? Dijemur di terik matahari yang panas, kepanasan itu bantal. Kalau belum puas, dipukul-pukul itu bantal sampai teriak-teriak itu bantal. Padahal itu bantal nggak tahu ini demi kebaikan bantal tadi, supaya baunya hilang, supaya debunya hilang, kutunya hilang. Seperti itulah Allah. Allah memberikan ujian kepada kita. Setelah ujian pasti akan ada kemudahan, akan ada kebaikan, hikmah yang bisa kita ambil. Demikian hadirin sekalian, sekali lagi kita doakan untuk keluarga yang ditinggalkan adik yang masih kecil ini. Tadi sudah diberikan kabar gembira oleh Nabi Muhammad bahwa anak inilah nanti yang akan memberikan syafaat untuk orang tuanya, bahkan orang tuanya nanti akan dibukakan pintu surga. Namun syaratnya orang tua juga harus berbuat amal baik, harus berbuat amal soleh, supaya anak-anak tadi juga akan senang melihat kita. Seperti itu Bu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi, saya yang masih muda ini hanya menyampaikan sedikit ilmu. Mudah-mudahan kita semua insya Allah diwafatkan oleh Allah husnul khotimah semuanya, amin. Diwafatkan husnul khotimah itu wafat semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan kita semua mendapatkan kebahagiaan, itu husnul khotimah. Jangan sampai menjadi su'ul khotimah. Dan mari semua sama-sama kita selalu ingat-ingat kematian. Masya Allah, kalau ada waktu luang Pak, semuanya ya, kita merenung tentang kematian. Ya Allah, kalau saya meninggal nanti bagaimana? Ini anak istri saya kasihan ya. Ini semuanya
kita tinggalkan semua ini. Oh nanti kalau di dalam kubur saya mau bagaimana, gelap. Kalau di kubur sudah tidak ada HP lagi, Bu. Ibu-ibu sekarang suka main HP. Kemarin ada teman saya, Ustadz, dia sakit kritis, dia masih buka TikTok, masih buka itu nonton film apa itu bioskop. Mungkin dalam hati mungkin dia, ya Allah bagaimana kalau di kubur bagaimana nanti? Tidak ada hiburan sama sekali, gelap gulita. Nah, yang bisa menerangi cuma amal ibadah kita. Jadi itu alam kubur itu akan indah, ya, akan indah kalau kita menghiasi dengan amal-amal kebaikan. Banyak istighfar, banyak wudhu, banyak sholat, banyak. Kalau nggak bisa baca Al-Quran ya dengar-dengar Al-Quran, itu yang bisa menyelamatkan kita. Seperti itu Bu ya. Demikian nanti ditutup doa oleh Pak Imam kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti insya Allah umur panjang kita bisa silaturahmi lagi. Sebab tugas saya di Air Tembaga sebagai penghulu Kecamatan Air Tembaga. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.